cara kita tak terluka. Pasti ada yang salah cara berpikirmu. Ya udahlah, langsung aja. Ini lu bakal deskripsiin, bakal ceritain panjang nih single lu yang bakal dikorek sama Hai. Kenapa lo milih di sini ya? Katanya statementnya adalah beatnya lebih mellow, ratingnya gitu kan. Untuk single masih bisa panjang. Coba ceritain dong di balik. Berarti dari segi warna musik ya? Ya. Sebenarnya sih dibilang melo juga nggak terlalu melo kayak yang balet nyanyi banget gitu, tapi lebih ke emosionalnya itu sebenarnya di mid dia, di tengah-tengah, nggak terlalu hype tapi nggak terlalu sedih juga, karena waktu bikin lagu ini tetap pengen nyuarain dua suara kan, Ya. orang yang begging dan orang yang sudah reject. Udah mau nolak aja, dia mau nolak, yang satu masih maunya begging. Jadi emosinya tuh harus balance gitu, antara begging sama nolak tuh. Marahnya nggak boleh terlalu marah, beggingnya juga nggak boleh terlalu begging gitu, masih kayak kasih option. Oh, jadi emang seperti dialog gitu, suara nyanyi lagu lu sama Giselle ini tuh seperti dialog antara satu orang yang menginginkan hubungan lanjut atau udah deh dengan. Iya, lebih kayak ngobrol, dan kedua belah pihak ini kan bisa save aja ya, maksudnya bisa ceweknya yang begging, cowoknya yang nolak, atau sebaliknya kan. Kalau gitu gue pengen gali ceritanya. Tadi kan lu bilang soal hubungan yang sudah dibina dan ada seperti dialog. Sebenarnya cerita sinopsisnya tuh seperti apa sih dari single duet lo kali ini? Gimana ya? Biasanya tuh dalam sebuah hubungan tuh kan yang udah pacaran lama, kadang-kadang ada beberapa faktor yang di toxic relationship lah ya, itu kalau udah terlalu parah banget tapi nggak mau lepas gitu loh, sampai akhirnya si salah satu pihak ini dapat keberanian untuk melepaskan atau memutuskan hubungan tersebut. Ketika si salah satu pihak, kita sebut aja cowok lah, yang cowok oke, gue berhasil ambil keberanian diri untuk mutusin hubungan ini gitu. Terus pas udah si cowoknya berani mutusin, si ceweknya yang nggak mau lepas. Sementara di dalam relationship-nya mereka yang selalu berbuat salah tuh ceweknya terus. Yep. Ataupun sebaliknya gitu loh. Jadi intinya gitu, lagu ini kayak gitu. Ya, jadi di sini lu kayak ngasih pesan apa sih, maksudnya dari cerita yang tadi lu tawarkan di lagu tersebut? Sebenarnya yang namanya lagu itu kan nyampein suara ya, selalu nyampein suara. Betul. Jadi ketika ada orang yang pengen bersuara atau menyampaikan perasaannya, mau ngasih tahu perasaannya ke lawan jenisnya atau lawan relationship-nya, pasangannya, mereka bisa nyampein lewat lagu dong. Bisa senang, sedih, marah, kesel. Ya lagu ini dibikin untuk bertujuan untuk yang pengen mewakilkan atau merepresentasi perasaan yang keselnya atau nolaknya bisa. Yang pengen ngajak balikannya juga yang begging bisa gitu. Jadi dua-duanya, dua sisi. Oh, opsinya itu tapi diekspresikan ya, sebuah ekspresi perasaan gitu ya. Dan lu nggak bisa nganggap lagu ini relate nih sama mungkin pendengar saat ini? Yang namanya situasi cinta itu kan selalu kompleks ya. Betul. Segala jenis keadaan itu pasti, dari berapa juta pasangan yang sedang berpacaran di Indonesia ini pasti mengalami kejadian yang kayak gini. Let's say 10 juta orang yang pacaran, 1 juta orang ngalamin situasi kayak gini gitu. Ya mudah-mudahan bisa mewakilkan perasaan mereka. Ataupun yang 10 juta orang pacaran ini sekarang nggak kenapa-napa, berapa bulan lagi mengalami keadaan kayak gini. Jadi lagu ini bisa mewakili perasaan mereka. Tapi gue tertarik sama konsep yang tadi lo bikin nih, dialog ya. Jadi antara penyanyi satu duanya ngobrol. Jadi ngobrol. Di lagu ini
liriknya hampir semuanya punchline, nggak ada metafor, nggak ada puisi, nggak ada wordplay, nggak ada lirik-lirik yang susah yang biasanya ditulis dalam lagu rap, nggak kayak di lagu-lagu aku yang lainnya. Jadi aku kalau mau bikin lagu tuh Simple. oke, yang ini tujuannya mau nyampein pesan dengan konsepnya ngobrol ya, jadi ngobrol. Oke. Pertimbangannya kenapa pilih Giselle nih untuk jadi teman duet lo saat ini, tinggal ini? Keadaannya, story-nya, kebutuhannya, semuanya jadi satu, jadinya gas. Story-nya ya, ini story yang lu dapet secara langsung dari dia atau lu mendengar dari pemberitaan aja tuh, cocok kebetulan dia penyanyi. Sebenarnya sih kita nggak pernah tahu ya perasaan aslinya gimana gitu loh. Dan yang namanya sebuah hubungan juga kita nggak bisa muluk-muluk bilang selesai gitu. Someday kan nanti obatnya tuh ada waktu, terus ada orang yang udah nikah berapa tahun cerai terus ujungnya balikan lagi pas udah tuanya. Jadi ya tulis aja lagunya dulu. Tapi banyak gak sih part dia untuk mengambil bagian di lagu yang ini? Kalau secara porsi sih 40% kayaknya. 40% ya, jadi emang ya untuk menunjukkan dominannya lu ambil 60% dari lagu ini. Menurut lu berarti lagu ini bisa nggak sih jadi temen ya, tadi temanya toxic relationship di masa pandemi ini, lu bisa ngasih hiburan ke mereka dengan lagu ini? Ekspektasi lu mereka yang mendengarkan seperti apa? Sebenarnya ini bukan menghibur sih, lebih ke apa? Karena Melo tools alat untuk ngutarain suara hati gitu. Jadi emang ada voice lu pengen ngajak mereka memikirkan hubungan lu sama orang yang lu ajak berhubungan itu ya? Kan zaman sekarang ini untuk nyampein pesan kan orang rada nggak enakan nih secara langsung. Aha. Akhirnya lewat jalurnya apa sih, update status gitu loh. Jadi ya lagu ini dipakai untuk itu, bisa dipakai untuk itu, untuk nyampain perasaan mereka. Dan lagu ini bukan menghibur mereka gitu, lagu ini untuk transfer emosinya ke orang yang pengen disampaikan gitu. Info yang gue dapet, ini lagunya bukan inspirasinya bukan dari pengalaman lo, tapi dari pengalaman teman. Nah, tapi dari cerita lu yang barusan di awal tuh ya, lu into banget nih sama tema ini yang lu mau sampaikan. Itu gimana tuh lu mengadaptasi? Jadi tuh gue selalu ngomong ke orang-orang kalau bikin lagu itu tidak harus kita yang mengalami ya. Ya. Jadi kan kalau kita misalnya bikin film tuh ada tekniknya pendalaman karakter. Jadi pas gue bikin lagu ini gue harus bener-bener ngerasain emosinya semarah apa sih gue kalau di posisi yang nolak, atau senyesal apa di posisi orang yang begging ngelakuin kesalahan. Jadi pas gue tulis, gue ngarepinnya ya orang yang ngalamin kedua perasaan itu bisa dari hati gitu nyanyinya gitu, bisa gitu. Ya, ini agak keluar dari singlenya dulu. Belakangan juga kan lu lagi ngebagiin proses pembuatan lirik ya kan, yang diposting di channel lo. Nah, kalau yang ini ada rencana untuk dibagikan juga nggak? Karena punya pesan yang baik nih buat para pendengar lagu ini nanti. Iya, nanti bakal kita breakdown juga, karena memang di YouTube channelku juga aku bilang, yang tadi juga kan aku bilang, jenis di lagu ini, jenis lirik yang aku tulis tuh semuanya punchline dan hanya ngobrol. Jadi kita nggak ditulis puisi, nggak ditulis hal-hal yang rumit gitu loh. Memang dari awal ya tujuannya itu kayak orang haus minumnya air putih, yang nggak air putih rasa lemon, nggak air putih rasa, ya itu sama, ini orang pengen ngobrol, ya kita kasihnya lirik yang ngobrol gitu. Tujuannya untuk ke situ. Langsung dari lu beberapa cuplikan lagunya bisa lu kasih buat nanti pembaca hype sama lu. Part lu nya pastinya. Gue sekarang ya.
Kamu yang bilang nyesel ngajak balikan, kamu juga yang bilang aku nggak pantas disayang. Tolong jangan dipaksa, ku sudah hilang rasa. Itu part lagi Sal. Putus satu-satunya cara kita tak terluka. Tadi lu udah nyebutin juga ekspektasinya, moga-moga lagu ini juga banyak diterima sama banyak orang, dan mungkin ajakan lu untuk dengerin lagu ini nanti yang bakal rilis kapan sih? Ya. Untuk tanggal 30 ya. 30 Agustus. Besok. Agustus 30 Juli. 30 Agustus sebulan lagi tuh. Yuk. Dengerin lagunya di platform music kayak Spotify, iTunes dan segala macamnya. Dan kalian juga bisa lihat video klipnya nanti di YouTube channel Trinity Optima Production.